Shalom saudara-saudara seiman. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, nubuat Alkitab yang terus digenapi di zaman ini. Apakah kita sadar bahwa apa yang terjadi di dunia saat ini, khususnya mengenai Israel, bukanlah kebetulan? Sejak ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah menubuatkan dalam firman-Nya bahwa Ia akan melindungi Israel dan menjatuhkan bangsa-bangsa yang menentangnya. Bukankah Anda sudah sering mendengarkan firman ini? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika kita melihat sejarah, baik di masa lalu maupun di zaman modern ini, kita dapat menyaksikan sendiri bagaimana setiap musuh Israel selalu mengalami kehancuran, sementara Israel tetap berdiri kuat. Jika Anda ingin melihat bukti nyata dari penggenapan nubuat Alkitab di zaman ini, simak renungan sore ini sampai selesai. Mukjizat di tengah kepungan. Pada tahun 1967, Israel menghadapi ancaman terbesar sejak kemerdekaannya. 5 negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon bergabung untuk menyerang Israel. Dari segi jumlah pasukan dan persenjataan, Israel kalah jauh. Mesir memiliki 100.000 tentara, 950 tank, dan lebih dari 400 pesawat tempur. Israel hanya memiliki 50.000 tentara cadangan, 300 tank, dan 200 pesawat. Secara logika, tidak ada peluang bagi Israel untuk menang. Tapi dalam waktu 6 hari saja, Israel memenangkan perang dengan cara yang luar biasa. Angkatan udara Israel menghancurkan hampir seluruh pesawat tempur Mesir, Suriah, dan Yordania. Dalam serangan pertama, Yerusalem Timur direbut kembali oleh Israel, menggenapi nubuat bahwa kota ini akan kembali ke tangan umat Yahudi. Tangan Tuhan bekerja. Tidak ada strategi militer yang bisa sepenuhnya menjelaskan kemenangan ini. Firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. 2. Perang Yom Kippur 1973. Dari kekalahan ke kemenangan ilahi. Pada tahun 1973, Israel sekali lagi dikejutkan oleh serangan gabungan Mesir dan Suriah pada hari Yom Kippur. Hari paling suci bagi umat Yahudi. Israel kembali dalam keadaan tidak siap. Pasukan mereka kalah jumlah. Pada awalnya Israel mengalami banyak kekalahan. Tetapi saat keadaan tampak putus asa, mukjizat terjadi lagi. Dalam beberapa minggu, Israel berhasil memukul mundur pasukan Mesir dan Suriah. Israel bahkan berhasil memasuki wilayah Mesir dan mengepung pasukan mereka. Lagi-lagi, para ahli strategi militer bingung, bagaimana mungkin Israel bisa menang dari kondisi yang hampir kalah total? Jawabannya hanya satu, tangan Tuhan bekerja untuk melindungi umatnya. Firman Tuhan jelas mengatakan, mereka akan berperang melawan engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 1 ayat 19. 3. Penggenapan nubuat di zaman sekarang, musuh-musuh Israel mengalami kehancuran. Hari ini, kita kembali melihat bagaimana musuh-musuh Israel mengalami kejatuhan dan kekacauan. Hamas dan Gaza 2023 sampai 2024. Menabur kebencian, menuai kehancuran. Pada tahun 2023, Hamas melancarkan serangan besar-besaran ke Israel, membunuh banyak warga sipil. Mereka berpikir bisa menghancurkan Israel, tetapi apa yang terjadi? Israel segera membalas dengan serangan udara yang melumpuhkan kekuatan Hamas. Banyak pemimpin Hamas yang terbunuh, markas mereka dihancurkan, dan terowongan bawah tanah mereka ditemukan. Bahkan beberapa negara yang dulunya mendukung Hamas mulai menarik diri. Bukankah ini penggenapan dari Mazmur 37 ayat 17? Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar.
Iran, negara yang paling vokal menentang Israel, kini dihantam krisis. Iran telah lama menjadi ancaman utama bagi Israel. Mereka mendukung teroris seperti Hamas dan Hizbullah, terus mengancam akan menghancurkan Israel, dan bahkan mencoba mengembangkan senjata nuklir. Tapi lihatlah apa yang terjadi pada Iran hari ini. Ekonomi mereka runtuh, inflasi dan kemiskinan meningkat. Firman Tuhan jelas mengatakan, sesungguhnya semua orang yang membakar amarah terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang melawan engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Yesaya 41 ayat 11. Bukankah ini yang terjadi pada Iran hari ini? Mereka ingin menghancurkan Israel, tetapi justru mereka sendiri yang mengalami kehancuran. Negara-negara Arab yang dulu memusuhi Israel, kini berbalik mendukungnya. Dahulu negara-negara Arab bersatu untuk menghancurkan Israel. Tetapi lihat apa yang terjadi sekarang. Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Arab Saudi mulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Negara-negara Arab yang dulu bermusuhan kini berbalik mendukung Israel. Bukankah ini penggenapan dari Ulangan 28 ayat 13? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Israel yang dulu dibenci kini menjadi pemimpin di Timur Tengah. Ini bukan kebetulan, ini adalah rencana Tuhan yang sedang digenapi. Jangan menentang rencana Tuhan. Apakah Anda melihat bagaimana firman Tuhan terus digenapi di zaman ini? Apakah Anda masih ragu bahwa Tuhan benar-benar melindungi Israel? Dunia boleh saja mengepung Israel dengan kebencian, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Setiap bangsa yang menentang Israel akan menghadapi kehancuran, tetapi mereka yang memberkati Israel akan diberkati. Firman Tuhan berkata, sebab aku akan mengadakan pembalasan kepada lawan-lawanmu, dan aku akan membalas kepada orang-orang yang membenci engkau. Bagikan pesan ini agar lebih banyak orang sadar akan penggenapan nubuat Tuhan di zaman ini. Israel tetap berdiri karena Tuhan yang melindunginya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menyaksikan sendiri bagaimana nubuat-nubuatnya terus digenapi, apakah hati kita tidak bergetar? Apakah iman kita tidak semakin dikuatkan? Kita sedang hidup di zaman yang luar biasa, zaman di mana janji-janji Tuhan digenapi di depan mata kita. Ini bukan cerita dongeng atau kebetulan sejarah. Ini adalah pekerjaan tangan Tuhan yang nyata. Berapa banyak bangsa yang sudah mencoba menghancurkan Israel? Dari zaman Firaun di Mesir, bangsa Babel, Romawi, hingga berbagai musuh di era modern, semua berpikir mereka bisa menghapus Israel dari peta dunia. Tapi lihatlah, Israel tetap berdiri. Sejarah mencatat bahwa setiap bangsa yang menentang Israel berakhir dalam kehancuran. Apakah ini bukan bukti bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa? Tuhan berkata dalam Yesaya 54 ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan bersalah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana musuh-musuh Israel menghadapi kehancuran. Hamas yang menabur teror kini mengalami pukulan yang besar. Iran yang terus berteriak ingin menghancurkan Israel justru mengalami krisis dan kegoncangan di dalam negerinya sendiri. Negara-negara Arab yang dulu bersumpah akan menghapus Israel kini mulai berdamai dengannya. Ini bukan kebetulan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Saudara-saudaraku, dunia sedang memasuki fase akhir dan Tuhan sedang menunjukkan kuasa-Nya. Ini adalah saatnya bagi kita untuk berdiri teguh dalam iman. Jangan sampai kita tertidur secara rohani. Jangan sampai kita terbuai oleh dunia
dan gagal melihat pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 121 ayat 4, "Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel." Jika Tuhan tidak pernah tertidur dalam menjaga Israel, Dia juga tidak akan pernah tertidur dalam menjaga hidup kita. Jika Tuhan berperang bagi Israel, maka Dia juga akan berperang bagi anak-anaknya yang setia. Dunia mungkin akan semakin gelap, tapi terang Tuhan akan semakin nyata bagi mereka yang percaya. Musuh boleh merencanakan kejahatan, tapi rancangan Tuhan yang akan tetap berdiri. Ingatlah saudara-saudaraku, kita adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, untuk memberitakan kebenaran ini kepada dunia. Jangan takut, jangan mundur, karena saat kita berdiri di pihak Tuhan, kita berada di pihak yang sudah menang. Israel tetap berdiri karena Tuhan menyertainya. Demikian juga kita, jika kita tetap berpegang pada Tuhan, tidak ada satu pun kuasa di dunia ini yang bisa menjatuhkan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi
bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.